Hey hey hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Penggila Movie. Dan berjumpa lagi dengan saya si pengacara pengangguran banyak acara. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membahas alur cerita film yang berjudul Sex First Love Second. Film ini menceritakan seorang pria yang bekerja di perusahaan pakaian dalam dan menyukai salah satu desainer baru, akan tetapi dia harus bersaing dengan temannya sendiri. Namun pada suatu hari ia menemukan gelang ajaib yang membuat semua wanita terpesona saat melihatnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe channel Penggila Movie dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-videoku selanjutnya. Oke lanjut. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang pria yang baru saja keluar dari apartemennya. Pria ini bernama Dongsu. Terlihat Dongsu baru bangun tidur dan bergegas ke minimarket. Di sisi lain terlihat wanita cantik dan seksi yang sedang berolahraga dan membuat mata saya jadi gagal fokus teman-teman. Melihat belahan semongkonya. Wanita ini bernama Soyoung. Dongsu dan Soyoung bekerja di perusahaan yang sama, yaitu perusahaan pakaian dalam sebagai desainer. Mereka pun juga tinggal di apartemen yang sama dan ternyata mereka bersebelahan kamar. Dongsu yang baru saja keluar dari minimarket langsung duduk santai dan membakar rokok jarum 76. Di situ Dongsu melihat Soyoung yang baru saja pulang dari olahraga dan langsung menutupi wajahnya karena malu belum mandi sudah jajan. Dongsu pun langsung pulang ke apartemen dan langsung pergi ke kamar mandi untuk bercolek sambil membayangkan kecantikan Soyoung. Dan inilah film Sex First Love Second. Di kantor lihat Pak Bos dan manajernya yang bernama Lee. Di kantor Dongsu bertugas sebagai desainer. Tak lama kemudian muncullah Soyoung dengan membawa produk barunya. Kemudian Soyoung melaporkan hasil jualannya ke Pak Bos. Dan di ruang yang sama terlihat Dongsu sedang membersihkan patung, akan tetapi jari telunjuknya terjepit di selangkangan patung. Hal itu membuatnya merasa malu. Lalu Dongsu pamit keluar ke apotik untuk membeli betadine. Saat sedang mengobati jarinya, Dongsu mendengar suara aneh di balik semak-semak pohon. Saat diperiksa, ia menemukan kotak tua dan langsung mengambilnya. Saat kotak itu dibuka, terlihat sebuah gelang dan suratnya. Ia pun membaca surat tersebut. Di surat tersebut tertulis Lang Xiang Xing Xiong Xiang Ai Xiong Xing Shangnya, yang artinya gelang ini akan membuat wanita menyukaimu, tetapi jika terlalu berlebihan akan membahayakanmu dan orang lain. Setelah ia membaca suratnya, ia berpikir kalau itu hanyalah prank dari orang lain. Tetapi ia penasaran lalu memakainya. Saat ia memakainya, Dongsu merasa seperti kesetrum dan merasa paling ganteng di kota tersebut. Di kantor terlihat Soyoung sedang membetulkan tali BH wanita cantik sekaligus model di perusahaan tersebut. Setelah foto, wanita itu pun kembali ke rumah karena tempat tinggalnya dekat dengan kantor itu. Ia pun pulang berjalan kaki. Saat di perjalanan ia diikuti dua bocil dan ternyata dua bocil itu ingin mengajaknya mantap-mantap. Di sisi lain Dongsu yang melihat kejadian itu ingin sekali membantunya, tetapi Dongsu ragu karena melihat dua bocil itu membawa pukulan alat pukul baseball. Tetapi dengan keraguannya akhirnya Dongsu memberanikan diri dan mencoba menolongnya. Saat dua bocil itu memukul Dongsu, tiba-tiba keluar cahaya dari gelang Dongsu yang membuat dua bocil itu terjadi diam dan Dongsu pun langsung menjatuhkannya. Lalu Dongsu mendekati wanita itu dan tak sengaja wanita itu melihat cahaya yang keluar dari gelang Dongsu dan langsung jatuh hati pada Dongsu dan berlanjut ke hotel bintang 5 untuk bermantap-mantap. Setelah selesai mantap-mantap, ia merasa senang dan adanya gelang tersebut. Keesokan harinya Pak Bos terlihat pusing karena desainnya yang kurang memuaskan dan mengakibatkan kerugian besar. Dongsu dan Soyoung pun merasa bersalah karena mereka desainernya. Lalu Dongsu merubah konsep desainnya menjadi yang lebih modern. Saat sedang mendesain, teman kerja Dongsu bertanya, "Kenapa dengan mata Dongsu?"
Dongsu pun bergegas ke toilet dan melihat matanya agak terlihat hitam. Seketika Dongsu ingat dengan surat yang ada di kertas lalu melepas gelangnya dan seketika mata Dongsu pun terlihat normal kembali. Ia pun tahu cara kerja gelang tersebut. Lanjut cerita di mana Dongsu terlihat menemui Soyong dan mau mengajaknya kencan, tetapi Soyong menolaknya dengan alasan mau mencari bahan buat celana dalam. Saat malam hari, Dongsu terlihat selesai mengerjakan desain barunya dan membuatnya lembur. Lalu Dongsu menunggu kepulangan Soyong dan ingin berbicara serius. Sesampainya di apartemen, Dongsu memberikan sebuah cincin, akan tetapi Soyong menolaknya. Sebelum pulang, Dongsu berniat ke toilet untuk memakai gelang lagi supaya Soyong menerima lamaran Dongsu. Akan tetapi Dongsu berpikir 2 kali untuk memakainya. Saat di parkiran, Dongsu terlihat menemui seorang wanita yang ternyata adalah mantan bosnya dan sekarang menjadi saingan di perusahaan tempat Dongsu bekerja. Wanita itu pun marah dan mendekati Dongsu. Saat mendekat, tiba-tiba wanita itu berubah dan langsung jatuh hati pada Dongsu dan langsung melakukan mantap-mantap di rumah wanita itu. Ternyata itu taktik Dongsu untuk mengambil file data desainer milik wanita itu. Keesokan harinya, Dongsu memperlihatkan file itu kepada bosnya dan membuatnya kagum karena Dongsu berkata bahwa itu adalah karyanya. Saat istirahat, Dongsu mengintai Soyong dan tak lama muncul pria tua sedang mabuk dan mengganggu Soyong. Hal itu membuat Dongsu ingin membantunya, akan tetapi dia ditikung oleh Lee. Setelah itu, Lee memberikan sebuah kalung kepada Soyong dan membuat Dongsu cemburu. Tiba-tiba Lee mendapat telepon darurat yang ternyata itu ulah Dongsu supaya Lee pergi. Lee pergi, Dongsu menghampiri Soyong dengan memakai gelangnya dan membuat Soyong terpesona, lalu mendapat ciuman hangat dari Dongsu. Singkat cerita, di mana Dongsu dan Soyong sedang membereskan barang-barang, tiba-tiba Soyong mendapat telepon dan ternyata itu dari Lee. Dongsu yang mendengar percakapan mereka langsung memasang wajah cemburu. Setelah itu, Dongsu yang sedang berada di apartemennya langsung membayangkan Soyong yang sedang bermantap-mantap dengan Lee. Hal itu membuatnya tambah cemburu dan marah. Ia pun langsung pergi ke kamar Soyong dengan memakai gelangnya dan mengetuk pintu Soyong. Setelah masuk, mereka pun langsung melakukan mantap-mantap dan membuat jadwal mantap-mantapnya. Tapi hal itu membuat Dongsu tak puas karena Soyong tak mengenali dirinya saat bermantap-mantap. Karena saking cintanya pada Soyong, akhirnya Dongsu memutuskan untuk melepas gelangnya dan merubah pola hidupnya. Dan ia terlihat lebih rajin dan tepat waktu saat bekerja. Hari demi hari, Soyong yang melihat kebiasaan Dongsu semakin tertarik melihatnya. Singkat cerita, di mana perusahaan mendapat prestasi dan Dongsu membuat kejutan pada Soyong. Beberapa minggu kemudian, mereka jadian, lalu Dongsu membuang gelang tersebut ke sungai dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari Sex First Love Second. Jika kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan, jangan lupa untuk subscribe channel Penggila Movie dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, see you next time.